Bro, let's go record bro. Alhamdulillah lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan seperti biasa, saya Dimas Aditya, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang chapter 9, yaitu Creative Strategy, Implementation, and Evaluation. Sebelumnya, saya dan rekan-rekan saya ada Rizky Zulkarnain, Dania Putri Al-Walawi, dan Rahman Arnaila. Kita langsung saja mulai ke LO1. Bisa lihat dulu sebenarnya LO-nya. Di sini ada 4 LO. Yang pertama ada compare the different types of appeals used in advertising. Yang kedua ada identify creative execution styles and their most appropriate applications. Yang ketiga ada compare tactics for the creation of prints, ads, and TV commercials as well as online advertising. Yang keempat ada discuss guidelines for clients to evaluate their creative work. LO pertama akan dijelaskan oleh saya langsung ya. LO1 yaitu different types of appeals in advertising. Sebelumnya ada dua approach di sini tuh. Itu ada rational appeal dan ada emotional appeal-nya. Lebih jelasnya saya beri gambar saja. Rational appeal adalah sebuah advertisement yang fokus kepada fungsi dari produk itu sendiri. Jadi mereka itu men-showcase apa yang ditujukan melalui rasional. Jadi apa yang mereka pikirkan, bukan apa mereka rasakan. Gitu. Seperti di contoh di iklan ini adalah iklan ini menggunakan from the winner of the World Cup of year 2006. Gitu. Jadi ini adalah sebuah fakta yang didapatkan oleh mobil BMW ini, gitu, apalagi seri ini, gitu. Dan itu bisa menjadi sebuah dorongan utama bagi pembeli gitu, untuk membeli si produk ini. Gitu. Lalu di sini juga ada variety of rational appeal. Yang pertama ada competitive advantage. Gitu. Competitive advantage ini adalah ketika sebuah produk dipasarkan memiliki sebuah keunggulan daripada kompetitornya. Gitu. Bisa dilihat di sini itu adalah Burger King Satisfries. Satisfries di sini adalah dia itu menunjukkan gitu bahwa mereka mempunyai 40% less fat dan juga 30% less calories gitu, dibandingkan produk-produk kompetitor lainnya. Sebenarnya di teks kecil itu di bawah sebenarnya ada membandingkan dengan McDonald's ya gitu. Yang kedua ada price appeal gitu. Price appeal ini adalah ketika si produk ini dipasarkan apabila ada kombinasi dan sekitarnya dan sejenisnya gitu. Bisa dilihat di sini ada street burrito combo gitu yang dihargakan $99 gitu. Mungkin kalau produk individunya bisa lebih dari sini kalau dari si harga yang dipromokan gitu kalau mereka membeli secara satu-satu. Yang selanjutnya ada news appeal gitu. News appeal sendiri adalah ketika si advertisement menggunakan sebuah breakthrough atau sebuah kabar yang wow gitu. Seperti di contoh ini ada Oral-B gitu. Discover Oral-B's biggest breakthrough in toothpaste gitu. Jadi si advertisement ini itu adalah menyampaikan gitu, bahwa si Oral-B ini memiliki pencapaian yang baru gitu. Dan itu bisa menjadi sebuah advertisement. Lalu selanjutnya ada popularity appeal gitu. Popularity appeal bisa dilihat dari namanya saja gitu, popularitas. Seperti yang diiklankan di sini adalah America's favorite mascara gitu. Jadi mereka menampilkan misalkan pilihan dari sebuah negara gitu. Kalau misalkan wajarnya kayak Indomie misalkan, Indomie selera kita semua misalkan, itu bisa salah satu contoh popularity appeal juga. Selanjutnya ada emotional appeal gitu. Emotional appeal itu memfokuskan kepada emosi si konsumen terhadap suatu brand. Gitu. Lebih relate kepada psychological atau social needs-nya mereka gitu. Bisa seperti lihat di contoh ini adalah climate change gitu. Mereka menggunakan advertisement untuk meningkatkan awareness terhadap climate change ini, dikeluarkan oleh WWF sendiri. Yang selanjutnya ada transformational ads gitu. Transformation ads ini adalah suatu ads yang unik gitu. Makanya si Christopher Puto dan William Wells mengabarkan gitu. Kalau transformational ads itu memiliki dua karakteristik. Yang pertama itu harus memiliki atau menunjukkan sebuah experience gitu. Dan yang kedua itu adalah harus connect atau relate kepada si konsumen itu sendiri gitu. Ini juga bisa menjadi suatu alasan kenapa iklan-iklan rokok pada tahun 1980-an di Amerika Serikat gitu bisa naik dalam popularitasnya gitu karena mereka menggunakan transformational ads. Di sini ada iklan rokok Newport gitu dan mereka memiliki tagline itu sendiri, Newport smokes fresher and tastes better too kalau nggak salah itu. Nah, biasanya iklan-iklan rokok itu menunjukkan bukan si produknya, tapi ketika si produk ini dinikmati oleh orang-orang gitu. Mungkin ada orang yang sedang naik perahu, mereka menggunakan si Newport sendiri dan sebagainya gitu. Selanjutnya ada additional appeals gitu. Additional appeals ini ada beberapa appeal juga ya. Pertama ini ada menggabungkan antara rasional dan juga emotional appeal gitu. Kalau tadi rasional itu sendiri adalah kayak setidaknya lebih ke deskripsinya itu sendiri, sementara kalau emosional itu adalah apa yang disampaikan lewat si gambar ataupun visual si iklan tersebut. Bisa lihat di sini, ini adalah iklan airline MD80 ya. Gitu. Nah itu bisa menunjukkan kalau si pesawat ini lebih banyak bagasi untuk untuk barang-barang bawaannya, dan kalau di gambar ini dilihat gitu kalau misalkan mereka menggunakan si metode transportasi ini, mereka memiliki sebuah kesenangan gitu, ataupun ini tuh bukanlah metode yang buruk untuk travel.
Lalu selanjutnya ada teaser ad. Teaser ad seperti namanya itu sendiri, teaser yaitu untuk memberikan sebuah kesan gitu atau memberikan sebuah rasa penasaran kepada para audiensnya gitu dengan menggunakan visual-visual yang sedikit saja tapi tidak menyimpulkan gitu. Kayak pada akhirnya kita lah yang akan menyimpulkan gitu. Pada misalkan di sini ada contohnya Mac Pro gitu. Ini cuma satu komponen saja yang dia ada di MacBook Pro tapi bukan seutuhnya gitu. Selanjutnya ada reminder ad. Reminder itu ya seperti nama itu sendiri adalah mengingatkan audiens tentang apa yang brand tawarkan gitu. Kalau misalkan di sini ada di McDonald's yaitu menggunakan 100% beef gitu, visualnya menggunakan 2 burger gitu. Itu mengingatkan pada audiens kalau apa yang mereka sajikan itu adalah natural gitu dan mereka menggunakan bahan yang 100% berkualitas. Lalu juga yang terakhir ada user generated content gitu. Nah, ini cukup marak ya digunakan oleh para advertiser gitu. Jadi para bisnis atau usaha atau brand ini menggunakan foto-foto ataupun konten-konten yang dikeluarkan oleh si user itu sendiri gitu atau penikmatnya itu sendiri. Silahkan dilanjutkan di LO2. Oke, makasih. Selanjutnya LO2, identify creative execution styles and their most appropriate applications. Ini tuh identifikasi gaya eksekusi kreatif dan aplikasinya yang paling sesuai. Sebelumnya ada penjelasan dulu mengenai advertising execution. Jadi biasanya setelah ada daya tarik iklan tertentu yang bakal digunakan sama sebuah perusahaan, nah sebagai dasar pesan iklan, mereka juga telah menentukan dan spesialis atau tim kreatif itu sendiri sudah memulai eksekusinya atau menentukan iklan seperti apa yang akan dikeluarkan. Nah, meskipun jelas ya, penting bagi sebuah iklan untuk memiliki daya tarik atau pesan yang bermakna untuk dikomunikasikan kepada konsumen, cara bagaimana iklan itu diluncurkan juga sangat penting. Nah, kemudian ada salah satu pendukung paling terkenal tentang pentingnya eksekusi kreatif tentang periklanan, yaitu William Bernbach, pendiri agensi Doyle Dane Bernbach. Nah, beliau ini merupakan salah satu revolusioner pada masanya yang mengubah kreativitas periklanan pada tingkat mendasar dengan mendefinisikan ulang bagaimana headline dan visual digunakan, terus juga art director dan copywriter bekerja sama, dan juga bagaimana sebuah iklan dapat digunakan untuk membangkitkan perasaan dan emosi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa pendekatan eksekusi iklan yang paling sering digunakan. Yang pertama itu ada straight sell atau factual message, yaitu pesan langsung atau pesan faktual. Nah, ini tuh jenis eksekusi kreatif yang paling mendasar. Terus juga iklan itu bergantung pada penyajian informasi langsung mengenai suatu produk atau suatu layanan. Dan ini juga biasanya sering digunakan dengan daya tarik informasional atau rasional. Fokus pesannya dalam straight sale ini tuh adalah produk atau layanan dan atribut atau manfaatnya yang spesifik. Nah, eksekusi penjualan langsung ini biasanya digunakan dalam iklan cetak, seperti ada contohnya itu dari Gillette. Itu nanti mereka tuh di media cetaknya ada gambar si pencukur janggutnya itu dengan di belakangnya itu ditambah dengan informasi mengenai pencukur tersebut. Selain di media cetaknya juga digunakan dalam iklan di TV dan biasanya itu informasinya disebutkan atau langsung dibicarakan oleh pembawa acaranya, terus gambar atau jasanya itu langsung ditampilkan di televisi. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah scientific atau technical evidence, bukti ilmiah atau teknik. Ini tuh biasanya disajikan untuk mendukung klaim atau kinerja kemanjuran pengiklan. Di sini tuh biasanya sering mengutip informasi teknis dari hasil studi ilmiah atau laboratorium, terus juga dukungan dari badan ilmiah seperti dokter, agensi untuk mendukung klaim mereka. Sebagai contohnya ini adalah ada disinfektan multiguna Alcon Opti-Free untuk perawatan lensa kontak yang ditunjukkan untuk menggunakan gaya eksekusi ini dengan mencatat bagaimana produk tersebut adalah merek nomor 1 yang direkomendasikan oleh dokter dan bagaimana kinerjanya didorong oleh sains. Kemudian selanjutnya adalah demonstration atau demonstrasi. Ini tuh digunakan untuk mengilustrasikan keunggulan utama dari produk atau jasa dengan menunjukkan penggunaan sebenarnya atau dalam beberapa situasi bertahap. Nah, eksekusi ini juga sangat efektif dalam meyakinkan konsumen tentang kegunaan atau kualitas produk dan manfaat
jika mereka memiliki atau menggunakan produk. Nah, biasanya ini tuh digunakan di media iklan seperti TV dan video-video online. Kenapa di TV dan media online? Karena manfaat atau keunggulan produk itu bisa ditampilkan lebih jelas di layar menggunakan penglihatan, suara, atau gerakan. Contohnya itu ada lensa progresif Verilux. Nah, iklan ini tuh menunjukkan keunggulan lensa progresifnya dengan WAVE, teknologi lebih dari lensa progresif biasa dengan lebih kontras gitu. Jadi lensa itu bisa lebih kontras yang dibandingkan dengan jika mereka tidak menggunakan produk ini. Kemudian ada comparison atau perbandingan. Nah, ini tuh pendekatan eksekusi perbandingan semakin populer di kalangan pengiklan. Karena dengan sistem iklan seperti ini tuh mereka dapat menawarkan secara langsung untuk mengkomunikasikan keunggulan khusus produk atas pesaingnya atau memposisikan produk baru atau dikenal dengan para pemimpin industri. Yang berikutnya adalah testimonial atau kesaksian. Di sini tuh banyak pengiklan yang lebih suka jika pesan mereka disajikan melalui testimonial, di mana seseorang memuji produk atau layanan berdasarkan pengalaman pribadinya dengan produk atau layanan tersebut. Sebagai contohnya itu ada perusahaan penurun berat badan yang dimana mereka menggunakan testimonial untuk mengiklankan produk layanan dan program mereka. Misalnya itu ada Jenny Craig, mereka menggunakan iklan televisi dan iklan cetak yang menampilkan konsumen biasa serta selebritas yang membahas bagaimana mereka dapat menurunkan berat badan jika mereka mengikuti program dari perusahaan ini. Yang kemudian adalah slice of life atau sepotong kehidupan. Ini tuh format periklanan yang banyak digunakan terutama untuk produk barang kemasan. Nah, ini tuh biasanya atau umumnya didasarkan pada pendekatan pemecahan masalah. Jenis iklan ini itu menggambarkan masalah atau konflik yang mungkin dihadapi oleh konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, iklan ini juga kemudian menunjukkan bagaimana produk atau layanan pengiklan itu dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah animation. Nah, biasanya pendekatan eksekusi yang satu ini itu populer dalam beberapa 1 tahun terakhir ini, dan juga adegan animasi yang nanti ditunjukkan itu digambar oleh seorang seniman, dibuat oleh komputer seperti boneka atau jenis karakter lainnya kayak gitu. Dan ini tuh biasanya sering digunakan untuk iklan yang ditujukan untuk anak-anak. Kemudian itu ada personality symbol. Ini tuh pengembangan karakter sentral atau simbol kepribadian yang dapat menyampaikan pesan iklan dan dengannya perusahaan atau merek dapat diidentifikasi. Sebagai contohnya itu tokoh kakek-kakek yang ada di gambar KFC seperti itu. Terus yang kemudian adalah imagery atau citra. Beberapa iklan mengandung sedikit atau tidak ada informasi tentang merek atau perusahaan dan hampir semuanya itu didominasi oleh visual atau gambar. Nah, iklan ini tuh terutama terdiri dari elemen visual seperti gambar, ilustrasi, atau simbol daripada banyaknya informasi yang diberikan. Nah, kemudian tujuan dari iklan yang ini tuh adalah untuk mendukung konsumen mengaitkan merek dengan simbol karakter atau situasi yang ditampilkan di dalam iklan. Sebagai contohnya itu ada gambar dari sebuah penginapan, di situ tuh ditunjukkan ada lokasinya di mana, view yang didapatkan oleh para konsumen itu nantinya apa saja, dan juga ada fasilitas-fasilitas yang akan diberikan. Kemudian adalah dramatization. Di sini tuh fokusnya adalah menceritakan sebuah cerita pendek dengan produk atau layanan sebagai bintang utamanya. Ini juga sebenarnya cukup mirip dengan yang slice of life, cuman di sini lebih ditampilkan banyak kegembiraan dan ketegangan dalam menceritakan kisahnya. Nah, tujuan dari penggunaan drama ini adalah untuk menarik penonton ke dalam aksi yang digambarkannya. Sebagai contohnya itu ada seorang keluarga yang masih ada di dalam pesawat. Sebelum mendarat, mereka tuh diinformasikan oleh badan pesawatnya itu bahwa di bawah itu sedang ada badai salju. Nah, seorang orang tua yang di dalam pesawatnya itu langsung membuka aplikasi yang terhubung ke mobilnya dan langsung disetting suhu dari mobilnya. Jadi ketika nanti mereka bakal masuk ke mobil, mereka udah nggak harus nunggu lagi atau mereka nggak akan kedinginan lagi kayak gitu. Yang selanjutnya itu ada humor. Jadi ini tuh iklan yang mengandung sesuatu yang lucu dan cocok biasanya ditampilkan di televisi atau radio. Terus yang terakhir adalah combinations atau kombinasi. Jadi di sini tuh banyak teknik eksekusi yang digabungkan. Kayak misalkan
gambar animasi nih sering digunakan untuk membuat simbol kepribadian atau menghadirkan adanya imagery atau citra tadi. Terus juga ada slice of life yang digunakan untuk demonstration atau juga sebagai berbagai jenis tarik emosional atau dramatization. Kayak gitu. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Rizky. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai LO ketiga secara singkat saja. LO 3 itu kita tuh disuruh untuk mengcompare atau mengkomparasi atau membandingkan taktik pembuatan iklan yang di print, iklan TV, serta iklan online. Oke, aspek pertama dulu yaitu headline. Headline itu adalah ya headline. Ya, jadi headline itu adalah suatu apa ya judul yang biasanya berada di atas itu dan biasanya lebih besar gitu fontnya ditulis lebih besar. Nah ini tuh berlaku bagi eh, iklan yang di print serta online. Kalau di online tuh biasanya di artikel-artikel atau di halaman-halaman itu sering ada apa sih? Oops, sering ada ya seperti itu. Oke, selain fungsi untuk sebagai headline, headline juga berfungsi sebagai segmentasi karena nanti tuh karena pada online advertising yang tertulis itu biasanya selalu menurut peminatan si pembaca, maka nanti tuh itulah disitulah peran headline sebagai segmentasi akan terwujud seperti itu. Lalu ini ada beberapa tipe headline. Jadi yang pertama tuh berdasarkan purpose-nya atau tujuannya. Lalu terbagi dua, ada direct dan indirect. Yang direct tuh yang langsung di mana si headline-nya tuh berupa fakta gitu, berupa fakta yang mana di dalamnya di bodinya tuh di isinya tuh nanti bakal berisi tentang apa yang ada di headline gitu, sebagaimana adanya. Nah, kalau indirect itu lebih ke gak langsung gitu. Jadi pada di headline-nya tuh terdapat sebuah pertanyaan gitu yang mengundang rasa penasaran si pembaca gitu. Jadi headline yang indirect itu lebih bisa mengundang pembaca buat membaca si bodinya gitu. Karena menurut riset hanya ada 30% pembaca gitu yang benar-benar membaca si body gitu. Karena biasanya orang-orang tuh berhenti baca saat headline-nya tidak menarik atau kurang menarik seperti itu. Lalu, nah ini komponen-komponen dari apa sih iklan yang tertulis. Yang pertama adalah subhead. Jadi subhead itu lebih kecil dari headline, tapi lebih besar dari isi gitu. Biasanya di awal paragraf gitu. Mencakup akan bahasan yang akan dibahas selanjutnya gitu. Atau biasanya disebut sebagai main idea atau gagasan utama gitu. Lalu peran dari subhead yang selanjutnya adalah meng-highlight key sales point. Maksudnya yaitu nilai jual si produk tuh dalam suatu iklan akan tertera di subhead seperti itu. Lalu ada fungsinya yang lain juga yaitu menegaskan kembali dari headline gitu. Biasanya berisi juga slogan dan tema. Lalu body copy atau
lebih sering disebut isinya ya. Jadi merupakan porsi utama gitu dari suatu iklan tertulis. Nah, ini tuh yang seperti sudah dimention sama saya tadi, sulit gitu untuk sampai dibaca oleh para readers gitu, karena ya itu biasanya kurang menarik gitu, karena isinya hanya tulisan dan panjang gitu. Jadi mungkin dari readers tuh mungkin keburu malas sebelum membaca keseluruhannya. Lalu yang fungsi terakhir tuh berisi eh, informasi yang lebih mendetail tentang spesifikasi seperti itu, spesifikasi produk. Nah, ini juga elemen dari iklan tertulis ya. Jadi yang pertama itu visual elements atau elemen visual. Jadi dari suatu iklan tertulis itu visual itu sangat penting karena itu juga bisa sebagai penarik perhatian gitu. Kalau di online itu biasanya disebut clickbait gitu, di mana saat suatu gambar tuh menarik perhatian, orang tuh akan lebih terpancing untuk mengklik gitu. Lalu selain fungsi untuk menarik perhatian juga untuk mengkomunikasikan pesan gitu yang ingin disampaikan oleh si penulis. Oke, selanjutnya ada layout. Layout sendiri adalah suatu susunan dari elemen-elemen yang sudah disebutkan sebelumnya gitu. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya terhadap efektivitas suatu iklan. Oke. Nah, itu yang tadi itu iklan tertulis yang terdapat pada online dan benar-benar tertulis atau apa sih sebetulnya? Printed. Susah bisa. Oke. Ini sekarang untuk television ads ya, yang mana biasanya tuh berbentuk video dan audio gitu. Ya, berbeda dengan yang sebelumnya di mana si pembaca atau audiens tuh bisa mengatur sendiri gitu kecepatan membaca atau kecepatan menerima informasi. Nah, ini tuh lebih dikontrol oleh si itu operator TV-nya. Jadi si pembaca tuh gak punya kuasa akan hal tersebut. Ya. Nah, kelebihan dari televisi itu ya karena dapat menampilkan suatu video gitu. Karena dengan video, dengan visualisasi langsung itu lebih tergambarkan dengan gampang gitu, karena di dalamnya bisa terdapat demo atau ya langsung yang seperti itu. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dari iklan di TV itu adalah tentang produknya, siapa yang menjelaskannya, urutan sequence aksinya, demonstrasi, dan siapa saja yang bakal muncul di iklan tersebut. Nah, ini juga kelebihan dari iklan di TV, yaitu bisa terdapat audio. Jadi audio tuh benar-benar suatu elemen yang penting gitu, malah 60/40 gitu dari videonya, karena seperti yang mungkin para audiens pernah alami itu lebih kita tuh lebih 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 apa ya, familiar terhadap suatu sound atau musik daripada si videonya sendiri gitu dari suatu iklan. Nah, ini juga berlaku pada online advertisement yang berbentuk video gitu. Ya, cukup. Selanjutnya itu ada L4, yaitu Client Evaluation and Approval of Creative Work. Jadi, meskipun pakar materi iklan ini memiliki banyak tanggung jawab untuk menentukan daya tarik iklan dan gaya eksekusi yang akan digunakan dalam kampanye, klien juga harus mengevaluasi dan menyetujui pendekatan kreatif sebelum iklan apapun diproduksi. Jadi di sini itu ada 7 pedoman
untuk mengevaluasi hasil kreatif. Yang pertama itu ada apakah pendekatan kreatif itu konsisten dengan tujuan pemasaran dan periklanan merek. Nah, jadi salah satu faktor terpenting yang harus dipertimbangkan klien adalah apakah daya tarik kreatif dan gaya eksekusi yang direkomendasikan oleh agensi ini konsisten dengan strategi pemasaran untuk merek dan peran periklanan, serta promosi yang telah ditetapkan dalam program pemasaran secara keseluruhan. Jadi ini berarti pendekatan kreatif itu harus sesuai dengan citra merek dan posisinya di pasar dan harus berkontribusi pada tujuan pemasaran dan periklanan. Yang kedua itu ada apakah pendekatan kreatif ini konsisten dengan strategi dan tujuan kreatif? Apakah ini mengkomunikasikan apa yang seharusnya? Nah, daya tarik dan pelaksanaan iklan itu harus memenuhi tujuan komunikasi yang ditetapkan dalam platform penyalinan, dan iklan itu harus mengatakan apa yang diminta oleh strategi periklanan untuk dikatakan. Spesialis kreatif dapat melupakan apa yang seharusnya menjadi pesan iklan dan datang dengan pendekatan yang gagal untuk menjalankan strategi periklanan. Individu yang bertanggung jawab untuk menyetujui iklan ini harus meminta pakar materi iklan untuk menjelaskan bagaimana daya tarik atau gaya eksekusi mematuhi strategi materi iklan dan membantu memenuhi tujuan komunikasi. Boleh di next slide. Yang ketiga itu ada apakah pendekatan kreatif sesuai untuk audiens target. Jadi umumnya banyak waktu yang telah dihabiskan untuk mendefinisikan, menemukan, dan mencoba memahami audiens target untuk produk atau layanan pengiklan. Pertimbangan yang cermat harus diberikan apakah daya tarik iklan atau eksekusi yang direkomendasikan akan menarik, dipahami, dan berkomunikasi secara efektif dengan audiens target. Ini itu melibatkan kegiatan mempelajari semua elemen iklan dan bagaimana audiens akan menanggapinya karena pengiklan tidak akan menyetujui iklan yang mereka yakini akan menerima reaksi negatif dari audiens target. Lalu yang keempat itu ada apakah pendekatan kreatif mengkomunikasikan pesan yang jelas dan meyakinkan kepada pelanggan. Sebagian besar iklan ini harusnya mengkomunikasikan pesan yang akan membantu menjual merek. Banyak iklan yang gagal mengkomunikasikan pesan yang jelas dan meyakinkan yang memotivasi konsumen untuk menggunakan suatu merek. Sementara kreativitas penting dalam periklanan. Penting juga bahwa iklan mengkomunikasikan atribut informasi, fitur, dan manfaat ataupun gambar yang akan memberi konsumen alasan untuk membeli merek tersebut. Lalu yang selanjutnya itu adalah apakah eksekusi kreatif menjaga agar pesan tidak berlebihan. Kritik umum terhadap iklan dan iklan khususnya itu di iklan TV adalah bahwa begitu banyak penekanan ditempatkan pada eksekusi kreatif sehingga pesan pengiklan itu dibayangi. Banyak juga iklan kreatif dan menghibur yang gagal mendaftarkan nama merek atau nilai jual secara efektif. Dengan meningkatnya jumlah kekacauan di sebagian besar media periklanan, pengiklan mungkin perlu menggunakan pendekatan kreatif baru untuk mendapatkan perhatian pemirsa atau pembaca. Namun, eksekusi materi iklan tidak dapat memenuhi pesan klien. Tidak dapat memenuhi pesan. Klien itu harus berjalan dengan baik, misalnya dengan memastikan pesan penjualan tidak hilang, tetapi tetap berhati-hati untuk tidak menghambat upaya para spesialis kreatif dan memaksa mereka untuk menghasilkan iklan yang membosankan. Lalu selanjutnya ada apakah pendekatan kreatif sesuai untuk lingkungan media di mana hal itu mungkin terlihat. Jadi setiap wahana media itu memiliki iklim spesifiknya sendiri yang dihasilkan dari sifat konten editorialnya, jenis pembaca atau pemirsa yang menariknya, dan sifat iklan yang dikandungnya. Pertimbangan harus diberikan pada seberapa cocok iklan tersebut dengan lingkungan media tempat iklan akan ditampilkan. Lalu yang terakhir itu ada
apakah iklan tersebut benar dan sesuai selera. Di sini pemasar juga harus mempertimbangkan apakah sebuah iklan itu jujur, serta apakah ada kemungkinan iklan tersebut akan menyinggung konsumen. Tanggung jawab utama untuk menentukan apakah iklan menipu atau menyinggung audiens target terletak pada klien. Ini tuh adalah tugas manajer periklanan untuk mengevaluasi pendekatan yang disarankan oleh spesialis kreatif terhadap standar perusahaan. Departemen hukum perusahaan mungkin diminta untuk meninjau iklan untuk menentukan apakah daya tarik materi iklan, isi pesan, atau eksekusi dapat menyebabkan masalah bagi perusahaan. Jadi jauh lebih baik untuk mengetahui potensi masalah hukum sebelum iklan ditampilkan kepada publik. Nah, jadi yang tadi 7 poin itu adalah panduan dasar yang bisa digunakan oleh Chief Marketing Officer, Brand Manager, ataupun Advertising Manager, serta personel lain untuk meninjau, mengevaluasi, serta menyetujui ide yang ditawarkan oleh spesialis kreatif. Ya, udah selesai. Sekian dari LO4. Silakan Rafa closing LO4. Ya, jadi sama Dimas aja. Oke, kalau begitu semua elo tersampaikan. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman juga. Kalau begitu dari sini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.